Anda tahu bagaimana PKI beraksi dulu? Pada saat euforia politik terjadi di Indonesia, terbentuklah yang namanya Partai Komunis Indonesia. PKI ini memang kepanjangan tangan negara komunis di dunia waktu itu, yaitu Rusia dan Cina. Seperti kita tahu, pada masa itu terjadi perebutan wilayah ideologi komunis yang diwakili Rusia dan Cina, dan wilayah ideologi kapitalis yang diwakili Amerika dan negara-negara barat sekutu. Terbagi dua, Korea dan Vietnam juga. Dan sekarang gelombang itu menuju Indonesia. Dengan sistem yang legal, PKI menyusup ke pemerintahan militer sampai dunia pendidikan. Orangnya di mana-mana, jaringannya sulit dan besar, dan mereka bergerak dengan sabar. Hingga pada waktunya mereka bergerak untuk menguasai negara, terjadilah pemberontakan yang luas di Indonesia. Dan pada saat itu, menghancurkan PKI yang sudah bercokol di mana-mana sangat tidak mudah. Militer terpecah dan hampir saja negeri ini menjadi negeri komunis. Meskipun negeri akhirnya memakai konsep kapitalis seperti yang kita pakai sekarang ini, hasil Soeharto bernegosiasi dengan Amerika, kita terhindar dari paham komunis. Negeri ini akhirnya memilih yang terburuk dari yang paling buruk. Pola penyusupan yang sama dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Gerakan transnasional yang tidak terbatasi oleh batas negara ini mengulangi kembali sistem yang pernah dipakai PKI. PKI masuk melalui jalur pemerintahan, militer, dan menguasai dunia pendidikan. Polanya sama meski jubahnya berbeda. Dulu tahun 1965 pakai jubah komunis karena tren ideologi saat itu. Sekarang pakai baju agamis karena memang kekinian. Sekarang orang kalau dianggap religius senangnya, sama seperti ketika masa PKI dianggap keren karena represioner. Musuhnya ya sama, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Dulu PKI musuh bebuyutan dengan Banser NU, mereka bisa saling bantai jika bertemu. Hingga akhirnya PKI kalah karena NU dibantu oleh pemerintah. Sekarang pun HTI dicegat di mana-mana oleh Banser NU. Penyebar virus ideologi khilafahnya itulah yang harus diredam, dihajar bila perlu. Karena jika HTI berkuasa nanti, NU lah yang dikerdilkan oleh mereka. HTI dan PKI sama-sama ingin mengganti Pancasila. Jadi, kalau ada yang tanya PKI dan HTI itu lebih berbahaya mana, jawab saja sama bahayanya. Wong modelnya gitu-gitu aja. Cuman sekarang pakaiannya diganti biar lebih religius dan diterima. Saya UBK Ustadz Brahma Kumbara. Hati-hati dengan HTI.